Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan masalah dualitas dalam program linear. Masalah dualitas ini berkaitan dengan bagaimana kita merubah persoalan program linear yang primal menuju program linear yang dual. Di sini adalah masalahnya yang primal. Kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan metode simpleks primal dan metode simpleks dual. Itu metodenya ya. Perhatikan, di sini adalah masalahnya yang kita bawa dari primal ke dual. Nanti ini adalah dual, itu adalah pasangannya ya. Jadi kalau primalnya memaksimalkan, maka dualnya meminimalkan. Di solusi simpleks yang optimal, jadi ada solusi dengan metode simpleks yang optimal, maka kedua masalah ini ada hasilnya sama, yaitu optimal di primal, maka dia juga optimal di dual. Nilainya sama. Perhatikan model primal berikut, itu memaksimalkan Z atau meminimalkan dengan Z merupakan jumlah dari CC XC. Dengan syarat itu jumlah dari AIC XC sama dengan BI dengan XC bernilai positif atau 0. Kemudian ketika kita akan membawa ke dualnya, maka masalah memaksimalkan akan menjadi meminimalkan, dan juga untuk meminimalkan akan menjadi memaksimalkan. Dengan Z kita ubah atau menjadi W ini ya, dan merupakan jumlah dari BI, YI. Anda perhatikan BI, kalau di simpleks di masalah dualnya, BI adalah koefisien fungsi tujuan, tapi dia adalah ruas kanan dari persoalan primalnya. Anda perhatikan di kendala primalnya, dia ruas kanannya. Kemudian YI ini berkaitan dengan variabel keputusan di dual itu adalah sebanyak kendalanya. Dan kendala dual adalah jumlah A, JI, YI. Anda perhatikan, kalau di primal AIJ, kalau di dual AJI. Jadi dia baris berubah menjadi kolom dan sebaliknya. Ini adalah, Anda ingat, ini adalah seperti matrik transpose itu ya. Jadi matrik transpose. Jadi matriknya adalah transposnya. Dan YI, kemudian di situ, kalau di primal itu kita bawa ke bentuk persamaan. Jadi kita persiapan simpleks di sana. Kemudian kita bawa ke dual, maka relasi kendalanya adalah kalau meminimalkan dia lebih dari sama dengan CJ. Ingat, di primal CJ adalah koefisien fungsi tujuan. Oke. Dan kalau memaksimalkan dia relasinya adalah kurang dari CJ. Dengan YI-nya adalah tak dibatasi. Maksudnya YI bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. N variabel ini termasuk surplus, slack, dan variabel. Oke. Perhatikan tabel berikut. Di atas adalah variabel primal yaitu X1, X2, dan sampai dengan Xn. Kemudian bawahnya adalah C1, C2, sampai Cn. Dia adalah variabel primal dan C adalah koefisien di fungsi tujuan di masalah primalnya. Dia akan menjadi, Anda lihat di kanan atas itu, akan menjadi ruas kanan pada batasan dualnya. Oke. Kemudian di bagian kanan itu B1, B2 sama dengan BM, dia adalah ruas kanan di primalnya, maka dia akan menjadi koefisien di fungsi tujuannya di dualnya, dengan variabelnya adalah Y1, Y2 sama dengan YM. Perhatikan, Y1 berkaitan dengan B1, demikian juga YM berkaitan dengan BM. Ini adalah variabel dualnya, sehingga ketika kita kaitkan dengan koefisien di
kendalanya, yaitu A11, A21, dan seterusnya, kita lihat. Kalau Y1 berkaitan dengan kendala primal, maka X1, Anda perhatikan X1 itu akan menjadi atau terkait dengan kendala dualnya. Anda perhatikan di kolom X1, C1, maka sebenarnya kendalanya di dual adalah A11Y1, A21Y2, sampai dengan AM1YM, itu berkaitan dengan C1-nya di ruas kanannya itu. Oke. Jadi kalau primalnya adalah baris, ketemu dengan B1, kalau dualnya kolom ketemu dengan C1, dan seterusnya. Oke. Jadi batasan primal akan menjadi variabel dualnya, yaitu batasan 1, berarti variabel 1, dan seterusnya. Kemudian variabel primal, yaitu X1, X2, dan seterusnya, akan berkaitan dengan kendala dual. Itu kolom 1 adalah, atau X1 di situ, dia berkaitan dengan kendala pertama di dualnya. Kemudian, koefisien batasan suatu variabel Xj, di kolom tadi ya, di kendalanya A11 dan seterusnya, itu adalah sisi kiri batasan dualnya, yaitu A11, A21, AM1 itu ya, yang tadi itu. Kemudian, koefisien fungsi tujuan di suatu variabel, itu C1, C2, dan seterusnya, menjadi sisi kanan batasan dualnya. Oke. Kemudian ada N variabel dan M batasan di primalnya tentunya akan menjadi M variabel dan N batasan. Jadi akan kebalik itu ya. Selanjutnya kita lihat transformasi atau perubahan dari persoalan program linear yang primal menjadi dualnya dalam bentuk yang mungkin lebih memudahkan kita ya. Kita lihat kondisinya primal adalah, persoalan program yang primalnya adalah kendalanya berbentuk bersamaan, kemudian variabelnya bernilai non-negatif. Jadi biasanya di kendala persamaan ini memang kita sudah setting bahwa primalnya kita bawa ke bentuk persiapan simulasi biar lebih mudah. Itu sudah ada penambahan variabel surplus, slack maupun artificial yang sesuai dengan kendala awalnya. Oke. Kita lihat di tabel itu, tujuan primalnya memaksimalkan, maka dual menjadi meminimalkan dengan batasan lebih dari sama dengan. Dan variabelnya tidak dibatasi. Tidak dibatasi ini maksudnya adalah dia bisa bernilai negatif dan positif. Sedangkan di tujuan primal yang meminimalkan, maka dualnya menjadi memaksimumkan. Nah, dengan batasan kurang dari atau sama dengan, dan variabelnya tidak dibatasi juga. Oke. Nah, kita lihat linear programming standar dengan bentuk matrik. Di situ memaksimalkan Z, ini contohnya, dengan Z sama dengan C1X1 plus C2X2. Dengan syarat AX1 plus identitas X2 sama dengan B. I itu adalah identitas, matrik identitas. Kemudian X1 dan X2 dia adalah non-negatif. X2-nya adalah variabel basis solusi awal. Jadi X2 itu isinya, kalau tidak variabel slack ya variabel buatan. Sedangkan X1 isinya adalah variabel keputusan dan surplus. Jadi kita setting di kendalanya bahwa akan muncul matrik identitas, yaitu dengan menempatkan di kendala 1 dulu variabelnya apa di X2 itu ya. Jadi settingnya adalah lewat kendala 1, kendala 2, kendala 3 itu urutannya. Walaupun nanti bisa terjadi bahwa variabel artificial itu tidak dalam kolom yang berdekatan gitu ya. Bisa saja kendala 1 adalah R1, kendala 2 adalah S slack, kendala 3 adalah R2. Itu nggak ada masalah, sehingga kita akan dapat matrik identitas. Oke.
Dan di sebelah kanan adalah bentuk dualnya, yaitu meminimalkan W yang sama dengan ZB dengan syarat ZA lebih dari sama dengan C1. A-nya ada di belakang karena dia adalah transpos itu ya. Kemudian Y lebih dari sama dengan C2 karena dia meminimalkan. Kemudian Z vektor tak dibatasi, jadi Y-nya tidak dibatasi, sehingga kita punya dua kondisi yaitu Y lebih dari sama dengan C2 dan Y tidak dibatasi, sehingga dengan kondisi ini bisa diiriskan, maka kita akan punya kendala tandanya itu ya. Oke. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai bagaimana kita mencari bentuk dualnya dari suatu persoalan primal atau sebaliknya. Oke, kita perhatikan contoh berikut, itu memaksimalkan Z, dengan itu rumusnya, dan ada kendalanya. Ada dua kendala. Ini kendala yang terakhir adalah kendala tanda saja. Kita akan bawa ke bentuk dualnya, yaitu caranya adalah sebagai berikut. Ini saya buat langkah-langkah biar lebih mudah. Yang pertama, kita tambahkan variabel slack, surplus dan artificial atau dummy atau buatan di kendalanya. Maka kendalanya akan yang kendala pertama karena dia kurang dari ditambah slack 1, kendala kedua kurang dari ditambah slack 2. Ini contoh sederhana. Nanti baliknya nanti agak berbeda nanti ya. Oke. Kemudian di fungsi tujuan ini juga dilakukan perubahan penambahan, ini menambah slack 1 dan slack 2. Jadi ini seperti langkah persiapan simbek. Oke. Nah, kemudian kita gabung antara fungsi tujuan dan kendala. Tujuannya untuk memudahkan kita membentuk bentuk dualnya. Ini kita gabung antara fungsi tujuan dan kendalanya. Nah, di situ kendala saya beri panah itu, yaitu Z1 dan Z2. Maksudnya bahwa kendala 1 nanti dia akan diwakili oleh variabel baru Z1. Sedangkan kendala 2 diwakili oleh variabel berikutnya adalah Z2. Ini variabel-variabel miliknya bentuk dualnya. Oke. Berikutnya adalah membentuk dualnya. Jadi ada warna-warna, bisa Anda perhatikan di slide sebelumnya dan slide saya ini ya. Ini membentuk dualnya. Jadi ada tadi memaksimalkan Z menjadi meminimalkan W dengan 2 yang merah tadi, dan merah ini ada di ruas kanannya ya, di baris yang pertama yang ada Y-nya, kita catati dengan Y1 tadi. Jadi kendala yang pertama itu Y1, kendala kedua itu Y2. Di situ ada ruas kanannya untuk B-nya itu 2, yang pertama kendala kedua ada 5, itu untuk menjadi koefisien fungsi tujuannya. Oke. Kemudian berikutnya ini min Y1 plus 2Y2 ini diambil dari, jadi ini adalah transposnya, berarti ini adalah min Y1 berarti dia di kendala yang pertama, kemudian 2Y2 berarti dia di kendala yang kedua, jadi atas dan bawah gitu ya. Kemudian lebih dari min 5 itu berarti di fungsi tujuannya, koefisien fungsi tujuannya. Karena ini tandanya min 5, maka saya ubah menjadi Y1 min 2Y2 kurang dari 5. Agar ruas kanannya positif, itu saja. Kemudian yang kedua, Y1 plus 3Y2 berarti depan Y1 adalah 1, itu berarti dia ada di kendala yang pertama di baris yang di kolom yang kedua. Kemudian 3Y2 berarti dia di baris kedua kendala dan di kolom yang kedua, yang 3Y2. Dan lebih dari 2 berarti adalah koefisien dari fungsi tujuan yang kedua, yaitu X2. Kalau yang atas X1 ini X2. Oke.
Kemudian berikutnya, Y1 lebih dari sama dengan 0, berarti Y1 ini berkaitan dengan slack 1. Yang slack 1 ini slack 1, dan dia berkaitan dengan di fungsi tujuan miliknya koefisien yang slack 1 juga. Oke, itu di kendala yang pertama. Kemudian di kendala yang kedua, ada slack 2. Dia positif, kemudian berkaitan dengan di fungsi tujuan, yaitu di koefisien di slack 2 juga, dia akan 0. Oke. Kemudian yang terakhir, karena itu saja, kemudian yang lain adalah Y1, Y2 tidak dibatasi, artinya dia bisa positif, bisa negatif. Nah, sekarang dari kondisi ini kan ada 2 atau ada 3 atau ada 4 lah kendala yang belum harus kita gabungkan, yaitu Y1-nya positif atau 0, Y1 tidak dibatasi, Y2 positif atau 0, dan Y2 yang tidak dibatasi. Nah, ini kita gabung, Anda lihat tuh, untuk meringkas kendala, Y1 positif itu saya beri gambar dari 0 dan bertanda hitam, positif. Dan Y1 tidak dibatasi itu dari 0 ke kiri berarti dia negatif, dan dari 0 ke kanan dia positif. Kalau itu diiriskan, maka hasilnya adalah Y1-nya adalah positif. Dan juga Y2-nya positif juga. Sehingga saya punya bentuk dualnya adalah seperti ini, yaitu meminimalkan W dengan 2Y1 plus 5Y2 seperti di atas, dan Y1 min 2Y2 kurang dari 5, Y1 plus 3Y2 lebih dari 2, dan Y1 Y2 adalah positif. Ini adalah bentuk dualnya. Nah, selanjutnya akan kita bawa bentuk dualnya itu, kita dualkan lagi. Benar nggak dia menjadi seperti bentuk semula? Nah, itu yang langkah berikutnya. Atau sebenarnya bukan langkah, cuma ingin cek saja ya. Dan ini juga sebagai contoh, gitu ya. Kita lihat, ini adalah W-nya, itu memilangkan W dengan 2Y1 plus 5Y2 dan kendalanya itu. Yang langkah pertama sama seperti tadi, itu kita tambahkan dengan slacks di kendala yang pertama, dan kita kurangi dengan surplus, dan kita tambah dengan artificial. Oke, karena kita tambah dengan slack, kita kurangi dengan surplus, dan kita tambah dengan artificial, maka di Z-nya, langkah berikutnya, Z-nya jadi seperti itu tambah 0S1, tambah 0S2, plus MR. Kenapa MR? Karena ini adalah meminimalkan, sehingga plus MR itu ya, ini seperti di persiapan SIMNET-nya. Dan kita gabungkan antara fungsi tujuan dan kendalanya, seperti itu. Ini untuk memudahkan saja. Kemudian, di kendala 1, saya kasih V1. Tujuannya kenapa nggak X1? Karena nanti muncul harus substitusi. Gitu ya. Kalau X1 langsung nanti agak membingungkan, maka saya buat V1 dulu, V1 dan V2. Di kendala yang pertama V1, di kendala yang kedua adalah V2. Sehingga dari sini sebenarnya kita sudah bisa membentuk bentuk dualnya, yaitu berarti bentuk dualnya adalah memaksimalkan Z, oke, kemudian 5V1 plus 2V2, itu adalah fungsi tujuannya ya. Itu di ruas kanan itu. 5, nanti baris pertama itu 5, kemudian baris kodanya adalah 2, di 5V1 plus 2V2, itu adalah Z-nya. Sedangkan kendala pertama adalah, kita lihat Y1 itu, jadi di kendala pertama V1 itu adalah Y1 itu, berarti dia V1 plus V2, dia dengan atasnya. Karena Z adalah memaksimalkan, maka dia kurang dari 2. Dan juga selanjutnya yaitu min 2V1 plus 3V2 itu kurang dari 5. Itu di kolom yang kedua itu. Di kolom ketiga nanti itu akan bertemu V1 itu kurang dari 0. Karena ini kan maksimal, ini kurang dari. V2 yaitu S2 itu berkaitan dengan V2, maka min V2 kurang dari 0. Dan yang terakhir V2 yang di R itu adalah V2 kurang dari M gitu ya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini membentuk dualnya adalah seperti ini. Seperti yang saya sebutkan tadi ini ya.
Nah, untuk yang ditambah dengan V1, V2 tidak dibatasi. Untuk yang min V2 kurang dari 0, maka bisa saya kaliin dengan min 1 sehingga menjadi V2 lebih dari sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita akan meringkas. Meringkas yang ada 5 itu ya. V1 ada 2, V2-nya ada 3. Oke, ini adalah gambarannya untuk meringkas kendala yang terakhir itu. Untuk V1-nya kurang dari sama dengan 0, maka 0 ke kiri berarti dia negatif. Dan V1 tidak dibatasi berarti dia semuanya itu ya, negatif dan positif. Kalau diiriskan hasilnya adalah V1 adalah negatif. Kemudian V2-nya dia positif, kemudian kurang dari M, maka di sebelah kanan ada M, dia menuju ke sana. Nanti nilainya sebenarnya sama dengan yang tidak dibatasi ya, jadi bisa negatif, bisa juga positif. Kemudian V2 tidak dibatasi, sehingga kalau kita iriskan hasilnya adalah V2 adalah positif. Sehingga hasilnya adalah yang pertama, yang sebelah kiri. Kemudian karena kita menggunakan X1, maka kita substitusi V1 itu kita substitusi dengan min X1. V2 kita substitusi dengan X2. Maka nanti hasilnya adalah dia sama dengan min 5X1 plus 2X2. Kemudian min X1 plus X2 kurang dari 5. 2X1 plus 3X2 kurang dari sama dengan 5. Dan X1 adalah positif. Tujuan substitusi adalah karena di dalam bentuk Z tadi sebelah yang kiri itu V1-nya negatif. Nah, kita kan ingin dia positif, berarti V2-nya sudah positif, tapi V1-nya negatif. Maka kita akan membuat dia positif dengan membuat variabel baru yaitu X1, yaitu V1 sama min X1, sehingga X1 pasti dia positif. Oke, sehingga kita punya X1 positif, X2 positif, dan hasilnya ada di sebelah kanan. Dan itu sama dengan soal kita yang pertama. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Nanti latihan Anda coba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita lihat tabel simplex awal dengan rumusan simplex yang direvisi itu ya. Kita perhatikan. Ini adalah rumus simplex yang direvisi ketika tidak ada variabel buatan atau artificial. Kemudian ini adalah ketika ada variabel buatannya. Jadi bedanya ada C2 itu ya. Kalau di atasnya itu C2-nya slack sehingga 0. Jadi sama. Kalau C2-nya 0, maka bawah ini sama dengan yang atas. Tapi karena ada artificial, maka C2 mengandung 0 dan M gitu ya. Jadi berbedanya di situ sebenarnya. Oke, ini simplex untuk suatu iterasi. Ini sama juga dengan yang atas, yaitu maksudnya C2 disimplex dengan di suatu iterasi ini ketika tidak ada artificialnya, dia bernilai 0 ya. Jadi akan sama dengan adanya artificial itu membuat dia jadi berbeda. Jadi kalau nggak ada, pasti C2 isinya adalah 0 karena dia adalah slack saja. Oke, perhatikan itu B adalah basis saat ini ya. Oke, selanjutnya masalah penyelesaian masalah dualnya. Jadi di solusi yang visible, bukan yang optimal ya, yang visible di masalah primal dan dualnya, ini adalah hubungannya bahwa nilai tujuan di masalah primalnya yang memaksimalkan, dia kurang dari masalah dualnya yang meminimalkan. Jadi gambarannya, masalah dualnya, masalah primalnya, dia dari bawah akan naik ke atas, yaitu menuju maksimal. Sedangkan di masalah dualnya, dia dari atas ke bawah menuju minimal. Dan mereka bertemu ketika solusinya sudah optimal. Yaitu di solusi optimal, masalah primal yang memaksimalkan itu sama dengan masalah dual yang meminimalkan. Jadi hasilnya adalah sama. Kalau yang tadi kita pakai Z dan W, maka di solusi yang optimal, nilai tujuannya Z akan sama dengan W. Oke? Nah, kita lihat tabel optimal
untuk solusi ketika kita pakai masalah primalnya. Itu kita lihat, kita pakai X ya. Jadi kita pakai X1 dan X2. Basisnya dalam hal ini adalah XB, ini adalah variabel basisnya. Kemudian X1 berkaitan dengan variabel keputusan dan surplus, dan X2-nya adalah slack dan artificial. Oke. B adalah basis primal yang optimal, dan C adalah koefisien fungsi tujuan yang berkaitan dengan XB-nya dengan variabel basisnya. Oke. Ini tabel yang optimal, yaitu di suatu iterasi dan dia optimal, maka Z sama dengan W, karena ini tabel optimal. Z adalah CB, B plus B. Sedangkan, karena Z sama dengan W, sedangkan W adalah ZB, Z kalikan B. Sehingga, dengan begitu kita akan dapatkan Z sama dengan CB, B inverse. Karena apa? Karena memang Z sama dengan W di tabel yang optimal. Sedangkan Z-nya CB, B inverse B, W-nya adalah Y kalikan dengan B kecil itu ya. Sehingga Y menjadi CB, B inverse. Itu adalah solusi dual yang optimal. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah program linear primal dengan tabel maupun dengan direvisi, simplek direvisi, kita juga akan dapat mencari solusi dualnya. Dan demikian juga sebaliknya. Tetapi ketika kita menggunakan grafik, ya kita cuma dapat Z dan W-nya saja yang sama, tapi XB-nya didapat, maka Z belum tentu didapatkan. Karena kita belum tahu B inverse-nya itu ya. Oke, setelah kita menentukan tadi solusi persoalan dualnya dari persoalan primalnya atau sebaliknya, berikutnya adalah interpretasi ekonomi berkaitan dengan hubungan antara persoalan dual dan primalnya atau primal dan dualnya. Oke, kita lihat di sebelah kiri adalah persoalan primal, sebelah kanan adalah persoalan dualnya. Oke, bisa Anda amati sekali lagi. Kita lihat BI adalah jumlah sumber daya ke I yang tersedia. Oke, BI-nya. Sedangkan CC adalah laba per unit kegiatan J. Oke, jadi sebelah kiri itu adalah laba, sebelah kanan adalah sumber daya. AIJ ada di situ. AIJ adalah jumlah sumber daya ke I yang digunakan untuk setiap kegiatan J. Oke, AIJ adalah sumber daya, jumlah sumber daya ke I yang digunakan untuk setiap kegiatan J ke J. Oke. Nah, perhatikan ini. Harga dual pada solusi optimal. Z pada solusi optimal, Z sama dengan W. Oke. Z adalah primalnya, persoalan primal, W adalah persoalan dualnya. Z adalah CJXJ, ini berkaitan dengan laba, uang, dan yang W adalah BIYI, jumlah BIYI berkaitan dengan sumber daya. Oke, nanti di sebelah kiri nilai uang, laba atau pengembalian, dan sebelah kanan adalah unit atau jumlah sumber daya ke I, kalau dia adalah BI ya. Oke, jadi lebih ringkas lagi, yang Z adalah laba dalam dolar, dan yang W adalah jumlah unit sumber daya ke I kalikan dengan JI. Oke, BI adalah unit jumlah sumber daya ke I sesuai dengan definisi sebelumnya. Dan kemudian jumlahnya adalah unit sumber daya ke I kalikan dengan JI. Sehingga JI akan sama dengan di sebelah kiri nilai uang dibagi dengan unit sumber daya ke I. Nah, ini adalah harga dual atau satu price atau harga bayangan. Jadi JI itu adalah nilai mata uang terhadap sumber daya ke I. Tapi nilai mata uang ini adalah dalamnya adalah labanya.
kita perjelas lagi. Z sama dengan W ketika solusinya optimal. Oke? Z sama dengan W, sementara W sama dengan B1, Y1, B2, Y2, dan seterusnya sampai dengan BM, YM. Berarti Z sama dengan B1, Y1 sampai BM, YM. Itu Z, karena Z sama dengan W di solusi optimalnya. Sehingga Z adalah jumlah dari BI atau BIY ini ya, Z-nya itu. Karena memang Z sama dengan W, dengan BIY adalah kontribusi kepada laba dengan BI unit sumber daya I yang tersedia. Atau masih ingat asumsi dari program linear, maka dia adalah aditivitas. Jadi BI dan ZI itu otomatis dijumlah saja dengan yang lainnya, atau B1, Y1 plus B2, Y2. Jadi satu dan yang lainnya itu independen ini ya. Jadi ini adalah asumsi dari program linear yang aditivitas, dijumlahkan gitu ya. Oke, sehingga YI adalah kontribusi kepada laba per unit sumber daya I. Kenapa? Karena yaitu tadi Z dibagi dengan itu ya. Z kontribusi laba, kalau misalkan saja yang lain 0 cuma B1 Y1, maka Y1 adalah laba Z yang Y1 kontribusi kepada laba per unit sumber daya I, karena cuma itu saja kan. Sehingga kalau dijumlahkan ya tergantung dari itu. Jadi kalau misalkan Y1 itu bergantung dengan sumber daya ke-1, Y2 bergantung dengan sumber daya ke-2, dan seterusnya. Oke, jadi ini adalah kaitan antara harga dual atau shadow price yang merupakan dia adalah kecepatan perubahan Z terhadap sumber daya ketika sumber daya dinaikkan maupun diturunkan. Oke, di solusi visible Z akan kurang dari W. Oke, di solusi visible Z akan kurang dari W, sehingga jumlah J kurang dari jumlah BI-YI, atau laba itu kurang dari nilai sumber daya. Oke, jadi pengembalian total atau laba tadi kurang dari nilai sumber daya karena belum optimal. Jadi sumber daya masih ada gitu ya, karena belum optimal. Ketika optimal, maka sumber daya akan dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi optimal, Z maksimal, sudah dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi gamanya dihabiskan, sehingga mungkin ada sebenarnya yang habis, yang ini ada tersisa karena memang kelebihan, atau yang kemarin ada kelebihan ya. Atau yang habis berarti dia jenuh gitu ya. Yakni Z sama dengan W, nanti sumber daya dihabiskan. Contohnya pada contoh model ready mix, dia ditahan. Y1 sama dengan nilainya adalah $1.300 per 1 ton bahan A. Maksudnya, ketika bahan A dinaikkan 1 ton, maka Z akan bertambah $1.300. Lalu bahan A diturunkan 1 ton, maka Z akan berkurang $1.300. Itu maksudnya. Oke, jadi ini concern untuk range perubahan sumber daya atau bahan A itu nilainya tertentu. Gitu. Jadi kalau yang Anda lihat ini, dinaikkan 1 ton, maka laba akan bertambah $1.300 itu ya. Tetapi dengan ring tertentu sumber dayanya dinaikkan maupun diturunkannya lebih dari ring itu, maka kecepatan kenaikan Z tidak lagi $1.300. Seperti yang sudah kita bahas di grafik itu ya, penyelesaian masalah programnya dengan grafik.